Korupsi merupakan tindak kejahatan berat yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Merusak dasar-dasar keadilan dan menghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Beberapa negara menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, yang dilansir dari berbagai sumber, adalah, tapi sebelum lanjut, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Inilah 10 negara yang menerapkan sistem hukuman mati bagi koruptor. 1. Cina. Cina termasuk dalam 3 besar negara, dengan jumlah eksekusi terbanyak pada tahun 2015, bersama dengan Iran dan Pakistan. Namun, data mengenai eksekusi ini sangat tertutup, sehingga sulit mendapatkan angka pasti. Tahanan di Cina biasanya tidak menunggu lama untuk dieksekusi. Mereka dihukum mati segera, atau menjalani masa penjara 2 tahun terlebih dahulu sebelum eksekusi dilakukan. Hukuman mati di negara ini tidak hanya berlaku untuk kasus korupsi, tetapi juga untuk kejahatan ekonomi dan politik lainnya. Pejabat yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta penyalahgunaan obat-obatan yang dikendalikan oleh negara, untuk kepentingan ilegal juga dapat dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2011, K.S. Umayong, mantan wakil wali kota Hangzhou, dan Jiang Renjie, mantan wakil wali kota Suzhou, dihukum mati setelah dinyatakan bersalah, menerima suap senilai 50 juta dolar Amerika, atau sekitar 700 miliar rupiah. Kasus terbaru adalah eksekusi mati terhadap Li Jianping, mantan sekretaris Partai Komunis Cina, yang terbukti melakukan tindak korupsi senilai lebih dari 3 miliar yuan, sekitar 6,6 triliun rupiah. 2. Korea Utara. Seperti halnya Cina, Korea Utara juga dikenal sangat tertutup dalam menerapkan hukuman mati. Tingkat kerahasiaan ini bahkan semakin meningkat sejak Kim Jong-un memegang kendali sebagai pemimpin negara tersebut. Informasi terkait hukuman mati di Korea Utara sulit dikonfirmasi karena pemerintah hampir tidak pernah mengumumkan eksekusi secara resmi. Sebagian besar laporan yang tersedia berasal dari sumber-sumber Korea Selatan dan media internasional yang bergantung pada informasi tersebut. Salah satu eksekusi paling kontroversial di Korea Utara adalah hukuman mati terhadap Chang Song-taek, paman Kim Jong-un, pada tahun 2013. Chang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional, dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk korupsi dengan mengalihkan proyek konstruksi kepada pihak tertentu, merencanakan kudeta, dan berupaya menggulingkan pemerintahan. Selain itu, pada tahun 2015, Jenderal Pyon In-san, mantan Kepala Operasi Tentara Rakyat Korea, juga dilaporkan dieksekusi. Sumber-sumber Korea Selatan menyebutkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan 2 bulan setelah ia dipecat, atas tuduhan korupsi dan kegagalan menjalankan perintah. 3. Irak. Eksekusi paling terkenal di Irak terjadi pada tahun 2010, dengan kematian Ali Hasan Al-Majid, yang dikenal sebagai Ali Kimia. Ia dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun, yang menargetkan wilayah Kurdi pada tahun 1988. Selama sanksi PBB terhadap Irak pada 1990-an, Ali Hasan Al-Majid memegang sejumlah jabatan senior di pemerintahan. Namun, kekuasaannya disalahgunakan untuk kegiatan seperti penyelundupan dan kesepakatan bisnis yang syarat korupsi. Praktik korupsi tersebut menjadi alasan utama di balik pemecatannya sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1995. 4. Iran. Iran dikenal dengan kebijakan kerahasiaannya yang ketat, sehingga laporan tentang eksekusi pejabat publik jarang tersebar luas. Namun, berdasarkan hukum di negara tersebut, pelanggaran seperti pemalsuan, penyelundupan, spekulasi, atau tindakan yang menghambat produksi oleh pejabat publik, dapat dikenakan hukuman mati. Menurut laporan dari Hak Asasi Manusia Iran, ribuan orang diduga telah dieksekusi di negara itu, sejak Hassan Rouhani menjabat sebagai presiden pada tahun 2013. 5. Thailand. Thailand memiliki aturan yang memungkinkan eksekusi terhadap pejabat pemerintah, wakil rakyat, pejabat pengadilan, atau jaksa penuntut yang terbukti menuntut atau menerima suap. Namun, sejauh ini, tampaknya tidak ada pelaku kejahatan tersebut yang benar-benar dieksekusi. Pada Juli 2015,
Anggota Parlemen Thailand mengamandemen Undang-Undang Anti Korupsi, memperluas cakupan hukuman mati untuk mencakup pejabat asing dan staf organisasi internasional yang terlibat dalam praktik suap. 6. Laos. Setiap warga negara, termasuk pejabat publik, yang secara sengaja mengganggu perdagangan, pertanian, atau aktivitas ekonomi lainnya dengan tujuan merusak perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman mati. 7. Vietnam. Di Vietnam, penggelapan dapat dijatuhi hukuman mati jika jumlah yang dikorupsi mencapai 500 juta dong atau lebih, sekitar 300 juta rupiah, atau jika tindakannya menimbulkan dampak yang sangat serius. Suap sebesar 300 juta dong atau lebih, sekitar 181 juta rupiah, juga dapat dikenai hukuman mati. Selain itu, pejabat yang terlibat dalam perdagangan lintas batas, barang-barang bernilai tinggi secara ilegal, serta kasus serius terkait pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran uang palsu, surat utang negara, atau obligasi, juga dapat dijatuhi hukuman mati. 8. Myanmar. Di Myanmar, pelanggaran narkoba yang dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh atau kekuasaan sebagai pejabat publik dapat dikenai hukuman mati. 9. Maroko. Maroko menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi, terutama jika melibatkan hakim atau anggota juri yang menjatuhkan putusan. Namun, catatan menunjukkan bahwa eksekusi terakhir di negara ini terjadi pada tahun 1993. Eksekusi tersebut dijatuhkan kepada Mohamed Tabet, seorang komisaris polisi senior yang dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, penculikan, serta tindakan dan provokasi yang menyebabkan kerusuhan. 10. Indonesia. Di Indonesia, hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kasus korupsi yang berdampak besar pada keuangan atau ekonomi negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan hukuman mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara menghadapi bahaya, bencana alam, krisis ekonomi dan moneter, atau jika pelaku mengulangi tindak pidana korupsi. Eksekusi mati kembali dilakukan di Indonesia pada tahun 2013, setelah moratorium 5 tahun berakhir. Pada tahun 2012, tercatat sekitar 130 terpidana mati. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menolak wacana hukuman mati, dan menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Demikian ulasan ini, mengenai 10 negara yang melakukan sistem hukuman mati bagi koruptor. Jika suka dengan video ini, harap bantu dengan like, dan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi ladang amal buat teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya, salam sehat dan tetap semangat.